Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang statistika deskriptif dan statistika induktif yang beranggotakan Nur Rahmat Bayu dengan NPM 0015, Eka Yuda 0026, Sevia Tiara Putri 0157, Septi Wibowo 0201, Haris Aditya 0215 dan Sandi Firda 0139. Selanjutnya, pengertian statistika. Statistika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, penyajian data, analisis, dan interpretasi tentang data tersebut. Dan statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistik matematik atau statistika matematika, yang artinya statistika matematik atau lebih dikenal dengan statistika teoritis yang lebih berorientasi pada pemahaman model dan teknik-teknik statistika secara matematis atau teori. Yang kedua, statistika terapan. Statistika terapan lebih fokus pada pemahaman konsep dan teknik statistik serta penggunaannya pada berbagai bidang ilmu. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberikan informasi yang berguna. Statistika induktif adalah metode yang dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Pokok-pokok bahasan. Pokok-pokok bahasan yang diuraikan di dalam statistika deskriptif adalah 1. Distribusi frekuensi. 2. Pengukuran nilai-nilai statistika. 3. Angka indeks. 4. Analisis time series atau analisis runtut waktu. Yang selanjutnya, pokok-pokok bahasan yang dikemukakan di dalam statistika induktif. Yang pertama adalah probabilitas, yang kedua kurva normal, yang ketiga sampling dan distribusi sampling, yang keempat estimasi, yang kelima uji hipotesis, yang keenam regresi, dan yang ketujuh korelasi. Statistik inferensial dan statistik deskriptif memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam proses analisanya. Secara umum, kedua jenis statistik ini memiliki tujuan yang berbeda. Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik data. Sedangkan statistik inferensial bertujuan untuk mengambil kesimpulan dari populasi dengan menganalisis sampel. Hasil dari kedua statistik ini pun berbeda. Deskriptif biasanya hanya terbatas pada penyajian data berbentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lain. Sedangkan statistik inferensial mampu dipakai untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dari sampelnya. Untuk sampai pada penarikan kesimpulan, statistik inferensial melakukan tahap uji hipotesis, dan uji statistik. Statistik deskriptif mempunyai beberapa fungsi dalam penyajian data. Yang pertama adalah menyediakan informasi dasar tentang variabel dalam dataset. Yang kedua, memungkinkan kita untuk menampilkan data dengan lebih jelas dan bermakna, sehingga interpretasi terhadap data tersebut mudah dilakukan. Yang ketiga ialah menonjolkan potensi hubungan antar variabel. Penetapan statistika deskriptif dalam penelitian.
Dengan statistika deskriptif, pengumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi, serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Dalam penyajiannya, statistika deskriptif biasanya berbentuk grafis seperti histogram, pie chart, ogive, poligon, dan diagram batang daun. Sedangkan penyajian dalam bentuk numerik antara lain ukuran frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan ukuran posisi. Karakteristik distribusi. Yang pertama, nilai frekuensi menunjukkan berapa kali fenomena yang akan terjadi. Kemudian pengukur tendensi pusat, mengukur nilai pusat dari distribusi data yang meliputi mean, median, dan modus. Kemudian dispersi, mengukur variabilitas dari data terhadap nilai pusatnya, meliputi range, standard deviation, dan variance. Dan yang terakhir, pengukur bentuk, yaitu skewness dan kurtosis. Baik, selanjutnya yaitu contoh penerapan. Sebagai contoh analisis statistika deskriptif, mari kita bayangkan perusahaan asuransi yang menganalisis data pelanggannya. Perusahaan asuransi memiliki banyak data tentang pelanggannya, seperti jenis kelamin, usia, dan pekerjaan mereka. Nah, untuk mendapatkan profil nasabah yang lebih baik, perusahaan asuransi dapat menerapkan analisis menggunakan statistika deskriptif. Misal, ukuran frekuensi dapat digunakan untuk mengidentifikasi berapa banyak pelanggan di bawah usia 30 tahun. Hal ini dapat dicapai dengan membuat tabel frekuensi dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Lalu, ukuran pemusatan atau tendensi sentral dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik terbesar pelanggan mereka. Ukuran dispersi dapat digunakan untuk mengidentifikasi variasi, misalnya usia pelanggan mereka. Akhirnya, ukuran posisi dapat digunakan untuk membandingkan segmen pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Fungsi statistik induktif. 1. Generalisasi dari sampel ke populasi. Kedua, uji hipotesis, yaitu membandingkan atau uji perbedaan atau kesamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan atau kontribusi. Penerapan statistika induktif dalam penelitian. Yang pertama, analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu alat analisis yang paling populer. Analisis regresi ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan menggunakan analisis ini, kita bisa menentukan variabel mana saja yang memiliki pengaruh signifikan dalam sebuah penelitian. Yang kedua, uji hipotesis. Merupakan pengujian statistik di mana ingin mengetahui kebenaran dari sebuah asumsi atau pendapat. Uji ini juga membantu kita dalam membuktikan apakah pendapat atau hal yang kita percayai benar atau salah. Yang ketiga, ada confidence interval atau tingkat kepercayaan atau yang dapat disebut juga dengan rentang kepercayaan. Merupakan pengujian statistik yang menggunakan untuk mengestimasi populasi dengan menggunakan sampel. Dengan adanya tingkat kepercayaan, kita bisa memperkirakan dengan kemungkinan yang lebih besar berapa nilai populasi yang sebenarnya. Jenis-jenis statistik induktif. Yang pertama, parametrik. Digunakan untuk menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pengujian menggunakan nilai dari data.
untuk data terdistribusi normal. Sebagai contoh, data interval, data rasio. Kemudian ada statistik induktif non-parametrik. Statistik induktif non-parametrik ini tidak mengisyaratkan bentuk sebaran parameter populasi. Pengujian menggunakan jarak dari data dan data terdistribusi tidak normal. Sebagai contoh, data nominal, data ordinal. Berikut ini ada contoh persoalan statistika induktif atau inference, yaitu manajer personalia PT ABC memilih secara acak 100 karyawan dari 700 karyawan yang ada di perusahaan. Nah, untuk mengisi angket mengenai opini mereka terhadap rencana pemindahan perusahaan asuransi kesehatan. Perusahaan asuransi kesehatan yang akan ditunjukkan menyatakan bahwa paling sedikit 80% karyawan PT ABC merasa lebih senang pindah pada perusahaan asuransi yang baru. Berdasarkan 100 angket tersebut, ternyata hanya 70 karyawan yang menyatakan lebih senang pindah pada perusahaan asuransi yang baru. Berdasarkan hasil temuan dari angket tersebut, apakah pernyataan perusahaan asuransi tersebut benar? Nah, pembuktiannya, pernyataan tersebut dilakukan dengan menggunakan sebagian dari karyawan PT ABC sebagai sampel. Penelitian melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari sampel untuk menafsirkan atau memperoleh informasi tentang karakteristik objek atau opini karyawan yang sebenarnya. Berikut saya simpulkan presentasi dari kelompok kami. Statistik deskriptif dan induktif keduanya digunakan dalam melakukan riset penelitian, di mana statistik deskriptif digunakan dalam penyajian data atau sampel yang akan digunakan untuk menarik kesimpulannya, seperti contoh ukuran frekuensi, nilai-nilai statistika dan data numerik yang disajikan dengan bentuk diagram, grafik maupun tabel. Sedangkan statistik induktif digunakan sebagai analisis data sampel yang kemudian diolah menggunakan alat analisis dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang keseluruhan data. Kedua statistik tersebut terkadang digunakan dalam satu penelitian, seperti saat kita akan meneliti suatu dan data dari penelitian diambil dengan cara survei dan data sampel, di mana dalam pengolahan data tersebut harus menggunakan kedua bagian statistik tersebut. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.